datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Zadiah akan mempresentasikan hasil dari seminar pendidikan dengan DPL Dr. Veronica Unen Pratiwi MPD dalam PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara. Biodata mahasiswa. Saya sendiri nama Hana Zadiah dengan NIM 24225-241, tempat tanggal lahir Karawang 30 Maret 2002, kelas PGSD 1 PPG Prajabatan Gelombang 2 2024 dengan email hanazadiah40@gmail.com, asal daerah Pati. Hari ini saya akan membahas yang pertama yaitu identifikasi diri, pengalaman belajar, yang ketiga refleksi pengalaman belajar, yang keempat ada analisis artefak pembelajaran, yang kelima pengalaman bermakna, yang keenam best praktik yang saya lakukan, yang ketujuh ada desain inovasi pembelajaran, 8 ada refleksi pengalaman belajar selama mengikuti pendidikan profesi guru, dan yang terakhir ada rencana tindak lanjut atau RTL. Pembahasan yang pertama yaitu ada identifikasi diri. Visi untuk pendidikan Indonesia menurut saya yaitu menciptakan sistem pembelajaran yang inklusif dan inovatif yang memberdayakan setiap siswa untuk mengembangkan potensi terbaiknya dengan menekankan pembentukan karakter, keterampilan, sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua ada visi sebagai calon guru. Menjadi seorang pendidik yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan dan memiliki dedikasi untuk menginspirasi serta membimbing siswa menuju potensi terbaik mereka. Yang ketiga, menurut saya mengenai misi mencapai hal tersebut. Yang pertama, mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan kolaboratif. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai karakter dan kemanusiaan. Yang ketiga, mendampingi siswa secara aktif dan personal. Berikutnya ada pengalaman belajar. Selama semester 1 dan semester 2, saya mengikuti mata kuliah di pendidikan profesi guru. Yang pertama pada semester 1,
Yang pertama ada filosofi pendidikan Indonesia, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen 1, yang keempat ada pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang kelima ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Yang keenam ada praktik pengalaman lapangan 1. Dan yang terakhir ada PPKS yaitu pencegahan perilaku kekerasan seksual. Berikutnya pada semester 2 saya mengikuti mata pelajaran yang pertama ada pembelajaran sosial emosional, yang kedua ada computational thinking, yang ketiga ada prinsip pengajaran dan asesmen 2, yang keempat ada proyek kepemimpinan, yang kelima ada seminar pendidikan, dan yang terakhir praktek pengajaran lapangan 2. Berikut yang saya lalui dalam mata kuliah selama di pendidikan profesi guru. Berikutnya pengalaman belajar. Pengalaman belajar saya dalam mata kuliah pembelajaran sosial emosional menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui keterlibatan langsung dalam suatu pengalaman, diikuti dengan refleksi, penyusunan konsep, dan penerapan kembali dalam situasi nyata. Proses ini membantu peserta didik memahami makna dari apa yang mereka alami, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Dengan pendekatan ini, pembelajaran sosial emosional menjadi lebih hidup karena peserta didik tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan dan mempraktekkan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan pengelolaan emosi dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, memahami perbedaan gaya belajar siswa seperti differentiating, assimilating, dan converging, dan accommodating. Hal tersebut membantu guru menyusun strategi pembelajaran yang lebih tepat. Dalam konteks ini, kesejahteraan siswa di sekolah yang juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan karena lingkungan yang aman, nyaman, dan sportif akan mendukung proses pembelajaran. Berikut refleksi pengalaman belajar yang pertama pada topik 1, membahas mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social and emotional learning atau bisa disingkat yaitu CASEL. Pembelajaran sosial emosional merupakan pendekatan pedagogis yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik guna mendukung keberhasilan akademik, hubungan interpersonal yang positif, serta kesejahteraan acara secara menyeluruh. Berdasarkan kerangka teori yang dikembangkan oleh Collaborative for Academic Social Emotional Learning atau CASEL, atau SEL mencakup 5 kompetensi diri, yaitu yang pertama ada kesadaran diri, yaitu dengan mengenali emosi, pikiran, dan nilai diri serta dampaknya pada perilaku. Yang kedua ada manajemen diri, mengatur emosi, pikiran, dan perilaku dalam berbagai situasi. Yang ketiga ada kesadaran sosial, yaitu memahami perspektif orang lain dan menunjukkan simpati. Berikutnya ada keterampilan sosial dengan membangun hubungan sehat, termasuk komunikasi dan penyelesaian konflik. Dan terakhir ada pengambilan keputusan bertanggung jawab, yaitu dengan membantu pilihan berdasarkan etika dan norma sosial. Berikut pada topik 2, kami membahas mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Di sini guru berperan penting dalam mengembangkan pembelajaran sosial emosional di sekolah atau sel di sekolah, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi dalam pemberian karakter dan keterampilan sosial emosional siswa dengan menguasai kompetensi sel 5 kompetensi sel yang sudah saya sebutkan tersebut.
Guru menjadi teladan dalam pengelolaan emosi, empati, dan keterampilan sosial dalam membangun lingkungan kelas yang positif dan mendukung perkembangan emosional siswa. Melalui penerapannya, guru juga berperan dalam membangun budaya sekolah yang kolaboratif dan saling menghargai serta menginspirasi transformasi di pengalaman belajar, yaitu topik 3. Kami membahas mengenai experiential learning. Experiential learning sendiri dikembangkan oleh David Allen Cobb, adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman langsung. Model ini juga menekankan keterlibatan aktif siswa melalui siklus pengalaman nyata yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada pengalaman konkret, yang kedua refleksi observasi, yang ketiga pembentukan konsep abstraksi, dan yang keempat ada eksperimen aktif. Pendekatan ini mendorong pembelajaran yang mendalam, berpikir kritis, dan kemampuan menjadikan pembelajaran lebih aktif dan aplikatif, serta mengaitkan dengan pengalaman nyata. Baik, selanjutnya yaitu topik 4. Experiential learning sendiri untuk pembelajaran emosional itu adalah topik yang kami pelajari pada topik 4 di mata kuliah perkembangan sosial emosional. Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tumbuh. Menurut teori Braun-Verbener, perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah, hubungan antar lingkungan, kondisi sekolah, ekonomi, budaya, dan juga perubahan waktu seperti pandemi. Selain itu, gaya belajar juga dipengaruhi oleh kepribadian dan pengalaman. Menurut Cobb sendiri, ia membagi gaya belajar menjadi 4. Yang pertama ada diverging, yaitu melihat dari sudut pandang. Yang kedua ada assimilating, yaitu belajar dengan logika. Yang ketiga ada converging, yaitu menerapkan teori ke praktek. Dan terakhir ada accommodating, yaitu belajar dari pengalaman langsung. Dengan memahami hal itu, guru sendiri bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan sesuai kebutuhan siswa dan membantu perkembangan mereka secara emosional dan sosial. Berikutnya yaitu topik 5, yaitu school well-being. School well-being adalah kondisi di mana seluruh warga sekolah merasa bahagia dan nyaman baik secara fisik, penghargaan terhadap diri sendiri, serta kesehatan jasmani dan rohani. Suasana sekolah menyenangkan membuat siswa dan guru lebih termotivasi dalam belajar dan mengajar. Faktor juga mempengaruhi kesejahteraan sekolah antara lingkungan fisik, hubungan antar warga sekolah, peran aktif siswa dan guru, serta suasana ruang kelas. Guru yang sehat secara mental dan mampu menciptakan suasana positif sangat berperan dalam membangun lingkungan sekolah yang sejahtera. Baik, saya selanjutnya akan membahas mengenai refleksi pengalaman belajar. Dari keseluruhan topik pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, saya memilih topik 1, yaitu kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau KSEL. Hal tersebut dapat terjadi karena guru perlu memahami kompetensi sosial emosional atau KSE agar dapat menerapkan pada diri sendiri dan peserta didik dengan mempertimbangkan latar belakang kebutuhan siswa serta tahap perkembangannya. Kompetensi sosial emosional tidak hanya berfokus pada keterampilan individu, tetapi juga dengan relasi sosial. Saya sendiri dalam mempelajari mata kuliah ini dengan mengkolaborasikan materi, penjelasan dosen, dan pengalaman dari mata kuliah lain, lalu menerapkan dalam rancangan pembelajaran, yang mana pembelajaran sosial emosional penting karena membantu mengembangkan interaksi yang
positif, meningkatkan keterampilan sosial dan peserta didik, serta mendukung school well-being dalam kualitas pembelajarannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis artefak pembelajaran yang sudah saya lakukan di topik 1 dalam mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Yang pertama ada ruang kolaborasi, yang mana artefak ini juga menjelaskan strategi pembelajaran sosial emosional PSE yang dengan basis CASEL dalam berbagai aspek dari kesadaran diri, pengolahan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan melalui pendekatan rutin, integrasi dalam mata kuliah, pelajaran, dan protokol kelas lainnya. Dan selanjutnya ada demonstrasi konseptual. Pada saat pengerjaan demonstrasi konseptual, artefak ini merupakan modul ajar yang menerapkan pembelajaran masalah atau dengan problem-based learning dalam materi puisi dengan integrasi PSE melalui pendekatan diferensiasi, asesmen formatif, dan berbagai metode pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menulis dan berpikir kritis siswa. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis koneksi antar materi. Koneksi antar materi yang sudah saya kerjakan ini menghubungkan prinsip PSE dengan berbagai strategi pembelajaran seperti compositional thinking, assessment formative, dan teaching at the right level atau TALL untuk meningkatkan keterlibatan serta adaptasi strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan kognitif dan emosional siswa. Selanjutnya ada artefak dari aksi nyata. Artefak ini berisi implementasi nyata modul ajar dalam pembelajaran teks puisi di kelas dengan fokus refleksi pembelajaran yang bervariasi serta asesmen untuk memastikan pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan. Berikut bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan mengenai ruang kolaborasi, bagian tersebut tentunya menggunakan pendekatan individual dan refleksi diri yang mendukung refleksi terkait dengan bagaimana guru memahami tantangan siswa dan membantu mereka mengelola emosi serta tanggung jawab dalam belajar. Ada teknik diskusi kelompok dan bimbingan belajar juga menyoroti pentingnya empati kerjasama antar siswa dalam proses belajar. Selanjutnya ada artefak yang tadi sudah saya bahas mengenai demonstrasi konseptual. Itu refleksi pembelajaran di bagian akhir modul, yaitu refleksi guru dan peserta didik, itu mendukung refleksi terhadap efektivitas pembelajaran, yang mana kendala dihadapi dan cara mengatasinya. Yang kedua, asesmen formatif dan pengelolaan di demonstrasi konseptual bisa mendukung refleksi tentang bagaimana siswa merespon materi dan bagaimana diferensiasi pembelajaran membantu mereka. Berikutnya, analisis artefak, ada koneksi antar materi. Bagian tersebut membahas penerapan diferensiasi interupsi dan TALL, mendukung refleksi berkaitan dengan adaptasi strategi mengajarkan berdasarkan kesiapan dan kebutuhan siswa. Yang terakhir tentunya ada analisis artefak aksi nyata, yang mana itu refleksi guru dan siswa secara langsung mendukung refleksi terkait pengalaman pembelajaran yang dilakukan, termasuk bagaimana pendekatan yang digunakan berdampak pada pemahaman siswa. Yang kedua, ada bagian strategi pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan media yang mendukung refleksi yang berkaitan dengan efektivitas metode yang diterapkan dalam pembelajaran. Berikut pengalaman bermakna ketika saya ada di yang mengikuti mata kuliah perkembangan pembelajaran sosial emosional, yaitu pertama menyadari bahwa keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kemampuan memahami diri sendiri, mengolah emosi, dan membangun hubungan sosial. Yang kedua, memahami pentingnya memetakan kebutuhan sosial emosional siswa berdasarkan latar belakang dan tahap perkembangan. Yang ketiga, pengalaman bermakna saya juga mampu menyusun pembelajaran yang berpihak pada perkembangan karakter peserta didik. Yang keempat, menyadari bahwa guru tidak cukup hanya
hanya mengajar tetapi juga menjadi teladan dalam menciptakan iklim kelas yang positif, terbuka, dan saling menghargai. Yang terakhir, membangun kesadaran bahwa pembelajaran sosial emosional merupakan fondasi dalam mewujudkan pendidikan yang utuh dan bermakna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai base praktik. Base praktik saya sendiri, saya melaksanakan pembelajaran puisi di kelas 4 SD dengan mengintegrasikan pendekatan Castle. Saya memulai pembelajaran dengan menciptakan suasana hangat dan aman melalui salam ekspresi perasaan dengan emoji, serta aktivitas reflektif singkat. Peserta didik juga diajak menulis puisi bertema keindahan alam dan budaya lokal. Dalam prosesnya, mereka dilatih untuk mengenali dan mengekspresikan emosi melalui kegiatan kolaboratif dan mendorong keterampilan sosial seperti empati, komunikasi, dan tanggung jawab dalam kelompok. Praktik ini memperhatikan bahwa pembelajaran puisi tidak hanya mengembangkan kemampuan literasi, tetapi juga menjadi media efektif dalam menanamkan nilai-nilai sosial emosional. Melalui PSE, saya belajar merancang pembelajaran yang berpihak pada murid untuk membantu mereka tumbuh secara utuh sebagai pribadi reflektif, percaya diri, dan berikut ada desain inovasi pembelajaran yang saya lakukan dalam best praktik yang sudah saya terapkan di best praktik. Yang pertama ada diagnostik tentunya, yaitu dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kesulitan yang dimiliki peserta didik serta memahami sejauh mana pengetahuan awal mereka terhadap materi pembelajaran. Dan selanjutnya informasi dari hasil diagnostik itu juga sangat berguna bagi saya selaku guru yang mengajar dalam merancang strategi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Berikutnya ada identifikasi perasaan. Inovasi ini membantu siswa mengenali dan mengungkapkan perasaan melalui media visual sederhana seperti gerakan tubuh sesuai emosi. Guru dapat memahami kondisi emosional siswa untuk menciptakan pembelajaran yang lebih sportif dan sesuai prinsip social emotional learning. Di pembelajaran best praktik saya, setelah saya mengidentifikasi perasaan, jika banyak anak yang masih di hari itu kurang semangat atau sedang sedih, saya langsung melakukan ice breaking setelahnya untuk bisa memotivasi pembelajaran dan membuat semangat anak untuk mulai proses pembelajaran. Berikutnya ada desain inovasi, yang ketiga yaitu bahan ajar. Bahan ajar dirancang untuk mempertimbangkan ciri khas suatu daerah pada siswa melalui pendekatan kreatif dan konstekstual. Tujuannya adalah menumbuhkan empati serta kepedulian siswa dalam melestarikan kekayaan lokal yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Selain menambah pengetahuan tentang budaya, bahan ajar ini juga mendorong siswa untuk lebih menghargai dan mencintai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Dalam pembelajaran puisi, saya bahan ajarnya itu mencontohkan pembacaan puisi dari ciri khas lingkungan daerah. Jadi saya membuat puisi dari ciri khas daerah yaitu Sukoharjo dan anak-anak saya ajarkan bagaimana cara pembuatannya seperti itu. Berikutnya ada LKPD yaitu LKPD kelompok yang mana LKPD ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan menulis siswa melalui kegiatan yang menekankan kreatif, imajinasi, dan kegiatan ini mendorong ekspresi diri dan membangun kepercayaan diri. Selanjutnya ada artefak dari best praktik yang telah saya lakukan yaitu luaran artikel jurnal Bersinta 3 dengan judul Increasing Poetry Composition Skill Across Social Emotional Learning Element with Problem-Based Learning Model in Class 4. Dengan saya terjemahkan yaitu peningkatan pemahaman pembelajaran puisi dengan integrasi sosial emosional learning dengan pembelajaran problem based learning di kelas 4 dan sudah ber-LOA. Berikut saya lampirkan juga LOA-nya. Berikut selanjutnya ada refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Selama saya mengikuti pendidikan profesi guru, tentunya telah menjadi perjalanan bermakna dalam membentuk pemahaman saya tentang esensi seorang pendidik.
Melalui serangkaian kegiatan reflektif pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya sekedar proses transfer pengetahuan, tetapi juga diarahkan pada pengembangan potensi dan keterampilan siswa. Secara menyeluruh, pembelajaran ideal adalah yang berpijak pada nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan memberi ruang tumbuh bagi peserta didik untuk menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan berakhlak. Berikut ada rencana tindak lanjut atau RTL. Sebagai calon guru profesional, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan pedagogis, teknologi, dan komunikasi. Saya akan memastikan kemampuan dalam merancang pembelajaran yang interaktif, memanfaatkan teknologi secara efektif, serta membangun hubungan baik dengan siswa dan orang tua. Saya juga melakukan asesmen awal, merancang pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik, serta terus mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi diri sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Seperti itu pembahasan yang bisa saya bahas di seminar pendidikan kali ini. Jika ada kesalahan atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.